Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Warung kecil itu berdiri di sudut gang sempit, hanya diterangi satu lampu kuning yang remang. Itulah warung dimsum bakar milik Ibu Ayu, seorang janda 48 tahun yang sudah bertahun-tahun berjuang sendirian membesarkan dua anaknya. Rama, mahasiswa berusia 21 tahun yang sering membantu di warung, dan Ica, gadis kecil 11 tahun yang masih polos. Belakangan ini, warungnya makin sepi. Meja kayu penuh goresan dibiarkan kosong hampir setiap malam. Hanya suara kipas tua yang berderit seperti menjerit memecah kesunyian. Nafas Ibu Ayu berat setiap kali menghitung uang harian, selalu kurang. Bahkan tak cukup untuk bayar listrik bulan depan. "Bu, cuma segini lagi," kata Rama sambil menaruh uang receh hasil penjualan hari itu. Ibu Ayu menunduk, menahan air mata. "Segini? Warung lain sudah ramai kok, aku malah makin sepi." Sumber masalahnya jelas, Pak Warto, pesaing barunya. Ia membuka warung dimsum modern di ujung jalan, lengkap dengan banner besar, lampu terang, diskon tiap sore, dan video promosi di TikTok. Orang-orang langsung pindah makan ke sana. Bahkan beberapa pelanggan lama yang biasa ngobrol dengan Ibu Ayu, kini hanya lewat sambil melambaikan tangan, lalu belok ke warung Pak Warto. Setiap hari, suara ramai dan tawa dari warung Pak Warto terdengar sampai ke tempat Ibu Ayu berdiri. Kontras sekali dengan kesunyian warungnya yang hanya berisi suara kompor kecil dan hembusan angin malam yang dingin. "Halah, Bu Ayu itu kalah saing. Masaknya jadul, gak cocok buat anak muda," pernah terdengar tetangga berbisik saat melewati warungnya. Bisikan itu menancap di hati Ibu Ayu seperti duri. Malam itu, setelah menutup rolling door, Ibu Ayu duduk sendirian di kursi plastik. Hening. Hanya suara jangkrik dan desiran angin. Rama sudah pulang lebih dulu untuk belajar, dan Ica sudah tidur di rumah. Ibu Ayu menatap warung yang semakin terasa asing. Tiba-tiba, angin dingin menusuk padahal pintu sudah tertutup rapat. Lampu menggantung berkedip 3 kali seperti ada sesuatu yang masuk bersama angin itu. Di luar, gang tampak lebih gelap dari biasanya, seolah lampu-lampu jalan kalah oleh bayangan malam. Saat Ibu Ayu mengunci pintu, ia mendengar sesuatu. Bisikan halus, pelan, serak, seperti suara perempuan tua. "Kalau ingin warungmu hidup, ada jalan lain." Ibu Ayu tersentak, menoleh cepat. Gang itu kosong, hanya plastik yang berterbangan. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Namun bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah dari arah laut yang jaraknya berkilometer. "Pergi saat bulan gelap, nanti kau tahu." Angin kembali berhembus kencang, membuat pintu warung bergetar keras. Duk, duk, duk. Jantung Ibu Ayu berdetak cepat, telapak tangannya dingin. Di kepalanya, suara itu seperti gema. Bulan gelap, jalan lain. Ibu Ayu menutup telinga, menahan takut. Namun di balik ketakutannya, ada perasaan lain yang muncul, putus asa. Ia melihat bayangan 2 anaknya, kebutuhan mereka, tagihan yang menumpuk, dan warung yang selangkah lagi bangkrut. Hidupnya sudah terlalu sering dihantam kesulitan. Ia lelah, sangat lelah. Saat hendak pergi, sebuah kertas lebaran kecil tertiup angin, jatuh tepat di depan kakinya. Ketika dipungut, Ibu Ayu merinding. Di kertas itu hanya tertulis sebuah kalimat dengan tinta hitam berair seperti baru dioleskan. "Jika ingin kaya, Laut Selatan menunggumu." Ibu Ayu menggenggam kertas itu erat, badannya gemetar.
Ia tidak tahu siapa yang menaruhnya atau bagaimana bisa muncul begitu saja. Namun satu hal pasti, hidupnya akan berubah, entah menuju keberkahan atau kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan. Bab 1 berakhir dengan Ibu Ayu berdiri di depan warung gelapnya, menatap ke arah jalan yang menuju laut, takut namun perlahan mulai memikirkan jalan pintas itu. Sejak malam ketika bisikan itu muncul, hidup Ibu Ayu terasa berbeda. Ia mencoba menganggap semua itu hanya halusinasi orang stres, tapi suara itu terus terngiang, pelan, menyeret, seperti memanggilnya kembali ke dalam kegelapan. Pagi harinya, Ibu Ayu membuka warung dengan wajah pucat. Matanya merah karena hampir tak tidur semalaman. Rama memperhatikannya. "Bu, gak apa-apa. Kelihatan capek banget." Ibu Ayu tersenyum hambar. "Cuma kurang tidur, Nak. Warung makin sepi. Ibu kepikiran terus." Rama menunduk. Ia pun merasa bersalah karena belum bisa membantu secara ekonomi. Sementara Ica, yang sedang makan bekal sederhana dari rumah, memandang ibunya dengan polos. "Bu, kita masih bisa bayar uang sekolah Ica kan?" Pertanyaan kecil itu menusuk hati Ibu Ayu lebih dalam daripada apapun. Ibu Ayu mengangguk cepat meski hatinya bergetar. Padahal uang sekolah Ica bulan ini sudah terlambat 2 minggu dan kepala sekolah sudah menegur. Sore menjelang malam, pelanggan tak kunjung datang. Hanya satu ibu-ibu yang lewat, menanyakan harga, lalu menggeleng dan pergi. Tak lama kemudian lewat suara tawa dari depan warung Pak Warto. Sangat kontras dengan sepinya warung Ibu Ayu. "Sini-sini, promo dimsum bakar cuma 2.000 sebiji!" teriak salah satu pegawai Pak Warto sambil membagikan brosur. Pelanggan yang tadinya hendak masuk ke warung Ibu Ayu langsung berbelok ke arah sana. Ibu Ayu menatap kosong tanpa bisa berkata apa-apa. Lalu terdengar suara lain, sedikit keras dan disengaja diarahkan ke telinganya. "Warung sebelah sudah jadul, nggak bersih, nggak enak juga. Benar, mending ke Pak Warto aja, jauh lebih worth it." Ibu Ayu menunduk, menahan rasa malu dan marah bercampur menjadi satu. Saat langit mulai gelap, seorang pelanggan tua datang. Jalannya pelan, wajahnya datar, pakaiannya lusuh. Ibu Ayu menyambutnya dengan senyum sopan. "Mau pesan apa, Pak?" Pak tua itu tak menjawab lama, hanya menatap siomay gosong yang dipanggang Ibu Ayu. "Dimsum bakarmu rasanya sudah berubah. Bukan karena resepnya, tapi karena peruntunganmu." Suara laki-laki tua itu serak namun jelas. Ibu Ayu membeku. Entah kenapa ia merasa pria itu tahu sesuatu. Pak tua itu mencondongkan badan dan berbisik pelan, sangat pelan, tapi suaranya menusuk telinga seperti besi panas. "Kalau ingin warungmu hidup kembali, pergilah ke pantai selatan saat bulan gelap." Jantung Ibu Ayu langsung berdegup kencang. Kata-katanya sama persis dengan bisikan malam itu. "Dari mana Bapak tahu?" tanya Ibu Ayu gemetar. Pak tua itu tersenyum tipis. Tapi bukan senyum manusia biasa. Senyumnya terlalu lebar, terlalu dingin. Banyak orang datang pada kegelapan ketika cahaya tak lagi mau mendekat. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan warung. Ibu Ayu terpaku, tubuhnya terasa lemas. Malam itu, warung kembali sepi. Hanya ada suara hujan rintik dan lampu neon yang berkedip-kedip tak stabil. Ibu Ayu menatap buku catatan keuangan, angka-angkanya merah semua. Hutang bahan baku, tunggakan listrik, biaya sekolah, tabungan hampir habis, dan warung cabang baru Pak Warto sedang dibangun. Rasanya seperti seluruh dunia menekan dada Ibu Ayu hingga sulit bernapas. Tiba-tiba, angin dingin masuk lagi lewat celah pintu. Lampu berkedip 3 kali, panci di dapur bergemerincing sendiri. Lalu suara itu muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Ibu Ayu.
Bulan gelap tinggal 2 malam lagi. Datanglah, rezekimu akan kembali, bahkan berlipat. Cuma perlu satu syarat dan hidupmu tak akan sama lagi. Ibu Ayu menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Takut dan putus asa bercampur seperti racun. Namun, di tengah tangisannya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, seperti bujukan seorang ibu. Anak-anakmu butuh kehidupan yang layak, bukan kemiskinan. Datanglah, semua bisa berubah. Ibu Ayu menatap foto Rama dan Ica yang digantung di dinding. Hatinya hancur. Jika demi anak-anak, jika demi membuat hidup mereka lebih baik, apakah dia harus benar-benar pergi ke Laut Selatan? Bab 2 berakhir dengan Ibu Ayu berdiri di depan pintu warung, memandang ke arah jalan panjang yang berujung pada keputusan gelap yang belum pernah ia bayangkan. 2 malam setelah bisikan itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Seolah langit sengaja menutup diri. Ibu Ayu berdiri di depan warung yang sudah ia tutup lebih cepat. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tampak muram. Ia mengenakan jaket tipis meski malam terasa anehnya panas dan lembab. Di tangannya, sebuah kantong plastik berisi bunga setaman dan 1 potong daging ayam mentah yang entah kenapa ia bawa tanpa sadar, seolah ada yang menyuruh dalam pikirannya. Perjalanan menuju pantai selatan memakan waktu 1 jam naik motor. Sepanjang jalan, pemandangan seperti berubah. Pepohonan tampak lebih tinggi, angin lebih dingin, dan suara jangkrik pun lenyap. Di tengah perjalanan, motor Ibu Ayu sempat hampir mati. Mesin mendadak batuk-batuk seperti menolak jalan itu. Namun, suara bisikan samar dari arah belakang membuat bulu kuduknya berdiri. Terus, jangan kembali. Tanpa sadar, Ibu Ayu menambah gas. Sesampainya di pinggir pantai, tempat itu sunyi mencekam. Tidak ada pengunjung, tidak ada warung. Hanya suara ombak besar yang menghantam karang seperti suara teriakan panjang. Ibu Ayu menelan ludah. Pasir di bawah kakinya dingin, dingin yang tidak wajar. Kabut tipis menyelimuti area pantai meski cuaca tidak hujan. Ia berjalan perlahan, jantungnya berdetak cepat. Setiap langkah seperti menuntunnya semakin dalam ke tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Tiba-tiba, angin berhenti, ombak berhenti. Suara dunia hilang, benar-benar sunyi. Hanya ada 1 suara yang terdengar. Ciit! Suara kain basah yang diseret di atas pasir. Ibu Ayu langsung menoleh. Dan di sana, berdiri sosok perempuan. Perempuan itu memakai kain panjang hijau kebasahan. Rambutnya hitam panjang, menutupi hampir seluruh wajah. Tetapi sepasang mata pucat masih bisa terlihat. Tatapannya kosong dan dingin seperti laut malam. Kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang baru diangkat dari dasar laut. Perempuan itu mendekat. Langkahnya pelan, tetapi pasir basah bergeser setiap langkahnya, seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar. Setiap kali ia bergerak, aroma laut yang busuk tercium kuat, seperti bangkai ikan yang membusuk bercampur air asin. Ibu Ayu mundur setapak, tetapi kakinya terasa berat, seolah pasir menariknya ke bawah. Siapa kamu?" Suara Ibu Ayu bergetar. Perempuan itu berhenti tepat 2 meter di depannya.
Suara ombak tiba-tiba kembali, tapi bukan suara ombak biasa. Suara itu seperti tawaan, tertahan, serak, menggema. Kemudian, sosok perempuan itu berbicara tanpa membuka mulut. "Kau yang memanggilku, Ibu Ayu." Ibu Ayu berhenti sesaat. Aku tidak memanggil siapa-siapa." Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Senyum kecil muncul di bibir yang pucat dan membiru. "Ketika manusia putus asa, pikirannya memanggilku." Ibu Ayu gemetar. Kakinya hampir ambruk. Perempuan itu lalu berjalan mengelilingi Ibu Ayu perlahan, seperti memeriksa calon korban. "Aku tahu apa yang kau inginkan." Apa yang kau tahu? Warungmu sepi, hidupmu berat, anak-anakmu butuh makan. Ibu Ayu menahan nafas. Kata-katanya benar, terlalu benar. Perempuan itu berhenti di belakangnya, sangat dekat. Ibu Ayu merasakan dingin seperti es menyentuh tengkuknya. "Berikan aku persembahan sekali seminggu, aroma daging hangus. Sebagai gantinya, aku buka jalan rezeki untukmu." Ibu Ayu menatap kantong plastik berisi daging ayam di tangannya. Ia tidak tahu kenapa membawanya, namun sekarang semuanya terasa jelas. "Tapi, apa ada syarat lain?" Hening sebentar. Lalu angin laut tiba-tiba menjerit kencang. Perempuan itu muncul kembali di depan Ibu Ayu tanpa suara, membuatnya hampir pingsan. "Jika kau ingin rezeki lebih banyak, satu hari nanti aku akan menagih sesuatu." Apa?" Sosok perempuan itu mendekatkan wajahnya. Bulu kuduk Ibu Ayu berdiri, matanya membesar, nafasnya memburu. Perempuan itu membisikkan keras, "Dari darah dagingmu sendiri." Tubuh Ibu Ayu gemetar. Kakinya terasa seperti ingin lari tetapi tidak bisa. Kesadarannya terjepit antara ketakutan dan keputusasaan. Ia melihat bayangan Rama yang lelah belajar sambil bekerja. Ia melihat Ica yang menangis karena takut tidak bisa sekolah lagi. Air mata mengalir di pipinya. Ia menutup mata dan berbisik pelan. "Baik, saya setuju." Begitu kata itu keluar, seluruh pantai bergetar. Ombak menerjang tinggi tanpa menyentuh Ibu Ayu, seakan menunduk padanya. Perempuan itu tersenyum panjang. Aneh, tidak manusiawi. Ia menghilang perlahan, berubah seperti asap yang tersedot ke laut. Namun, sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat. "Mulai malam Jumat ini, berikan aku aroma daging hangusmu." Bab 3 berakhir dengan Ibu Ayu berdiri sendirian di pantai gelap yang kembali sunyi. Tangannya menggenggam kantong daging, tubuhnya goyah, dan hatinya sadar ia baru saja menyerahkan hidupnya kepada sesuatu yang bukan manusia. Sejak malam ritual di pantai selatan itu, hidup Ibu Ayu berubah. Namun, bukan menjadi lebih tenang. Ia sering memikirkan sosok perempuan lautan yang muncul tanpa suara, dengan mata pucat dan senyum yang seperti menyimpan ratusan rahasia gelap. Namun bersamaan dengan rasa takut itu, ada harapan kecil yang ia genggam erat. Harapan bahwa rezekinya akan kembali. Ketika membuka warung keesokan harinya, Ibu Ayu terkejut. Biasanya, warungnya sepi seperti kuburan. Tapi pagi itu, ada antrean kecil di depan pintu. 3 orang ibu-ibu, 1 bapak, dan 2 anak muda berdiri sambil melirik menu dimsum bakar. "Bu, ini benar warung dimsum yang kemarin sepi itu?" tanya salah satu ibu. "Oh, iya Bu, mau pesan?" jawab Ibu Ayu gugup. Anehnya, saat Ibu Ayu mulai memanggang dimsum, aroma yang keluar berbeda dari biasanya.
Lebih wangi, lebih gurih, dan ada sensasi hangus yang membuat orang menelan ludah begitu mencium baunya. Rama bahkan sampai melirik tajam. "Bu, Ibu ganti resep ya?" Ibu Ayu gelagapan. Enggak, kayaknya kompor baru ini lebih panas." Padahal ia tahu kompor itu masih kompor lama. Namun aroma itu terlalu sempurna. Pelanggan mengangguk-angguk puas. Bahkan mereka memesan lebih banyak dari biasanya. Dalam 1 jam, seluruh tray dimsum ludes. Ibu Ayu sampai terdiam melihat uang di laci kasir lebih banyak dari gabungan penjualan 3 hari terakhir. Hari demi hari, warungnya semakin ramai. Tak hanya warga sekitar, tapi orang-orang dari luar daerah berdatangan setelah mendengar ada warung dimsum bakar murah yang rasanya kayak ada sentuhan gaib. Ibu Ayu mendengar seorang pelanggan bergumam, "Dimsumnya kayak lebih gurih dari daging ayam biasa. Entah apa yang dipakai, tapi nagih banget." Komentar itu membuat dada Ibu Ayu bergetar. Ada rasa bangga, tapi juga rasa takut. Sementara itu, Pak Warto, pesaingnya, terlihat kesal setiap kali melewati warung Ibu Ayu. Warung modernnya yang biasanya ramai mendadak sepi 3 hari berturut-turut. Dalam 2 minggu saja, pemasukan warung Ibu Ayu melonjak tajam. Terlalu cepat, tidak normal. Rama sampai terkejut melihat saldo tabungan ketika ibunya mengajak bicara malam itu. "Bu, kita beneran mau buka cabang?" "Iya, kesempatan gak datang 2 kali, Nak." Rama memperhatikan wajah ibunya yang tampak lebih cerah, tetapi kadang melamun dengan tatapan kosong ke jendela. "Bu, ada yang ibu sembunyiin dari Rama?" Ibu Ayu kaget. "Tentu tidak." Tapi suaranya terdengar seperti menolak terlalu cepat. Rama tidak percaya sepenuhnya. Namun ia tidak menekan lebih jauh. Ketika malam Jumat tiba, Ibu Ayu mulai gelisah. Darahnya terasa dingin. Tangan bergetar tanpa sebab. Di dapur, ia mempersiapkan daging ayam mentah. Namun saat melihatnya, aroma aneh yang dulu muncul di pantai tiba-tiba tercium. Aroma amis laut bercampur asin. Tiba-tiba lampu dapur berkedip. Angin dingin berputar seperti pusaran kecil. Suara itu muncul. "Bakar mulai sekarang, seminggu sekali." Ibu Ayu menahan napas. Ia memotong daging itu dan meletakkannya di atas panggangan. Namun begitu api menyala, api itu berubah warna. Bukan kuning atau merah seperti biasa, melainkan biru kehijauan seperti warna air laut. Daging itu mengeluarkan aroma hangus yang menusuk hidung, bukan aroma yang wajar. Ibu Ayu muntah sedikit, tapi ia tidak berhenti. Suaranya kembali terdengar. "Bagus, lakukan terus. Rezekimu sudah mengalir." Saat persembahan selesai, udara hangat kembali. Lampu menyala normal. Dapur seperti kembali menjadi dapur biasa. Namun Ibu Ayu tahu, sesuatu baru saja diundang. Perubahan di rumah dan diri Ibu Ayu. Beberapa malam setelah ritual pertama, Ica mulai melihat bayangan perempuan rambut panjang di dapur. Rama sering terbangun karena suara ombak keras dari dalam kamar mandi. Ibu Ayu sendiri sering merasa ada yang mengawasinya dari dalam cermin. Namun, warungnya makin laris. Cabang kedua selesai dibuka. Nama dimsum bakar Ibu Ayu mulai viral. Dan setiap malam, ia tersenyum bangga melihat pelanggan berdesakan. Meski dalam hati, ada bisikan yang semakin sering terdengar. "Lebih banyak, buka cabang lagi, lakukan persembahanmu."
Ibu Ayu mulai memahami satu hal. Keberhasilannya datang dari sesuatu yang tidak wajar. Dan itu hanya permulaan. Malam itu warung Ibu Yuli sedang sepi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang sesekali menabrak dinding seng warung. Namun berbeda dari biasanya, suasana terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang sedang mengintip dari kegelapan. Ibu Yuli baru saja menutup tirai depan ketika tiba-tiba, duk! Sebuah suara keras terdengar dari dapur belakang. Suara itu seperti sesuatu yang jatuh atau sengaja dijatuhkan. Ia menelan ludah. Angin, mungkin cuma angin, gumamnya. Tapi hatinya gelisah. Dapur belakang adalah tempat ia melakukan ritual 2 malam sebelumnya. Tempat ia memanggil sosok hitam dari hutan Banyuwangi. Sosok yang menjanjikan kekayaan. Ia menghidupkan lampu dapur, tapi lampu hanya berkedip-kedip seperti mau putus. Saat cahaya redup itu sedikit terang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Di lantai, ada bekas jejak kaki, bukan kaki manusia. Kakinya besar, panjang, dan seperti bercabang 2. Bekas lumpur hitam menempel di lantai, masih basah, seolah sosok itu barusan berjalan di sana. Ya Allah, ini apa? Tangan Ibu Yuli bergetar. Saat ia menunduk mengikuti jejak itu, tiba-tiba, krek, krek. Suara langkah pelan terdengar di loteng dapur, padahal rumah itu tidak punya loteng. Ibu Yuli langsung mundur 2 langkah, nafasnya pendek. Aku nggak minta kau datang sekarang, katanya terbata-bata, suaranya tercekat. Udara sekitar berubah dingin, sangat dingin, sampai nafasnya terlihat seperti uap. Lalu terdengar suara berat, pelan, namun jelas berasal dari sudut dapur yang gelap. Kau memanggil, aku datang. Lampu dapur berkedip lebih keras, lalu mati. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Ibu Yuli memejamkan mata. Jangan sekarang, aku belum siap tumbalnya. Namun suara itu tertawa, tawa pelan, basah, seperti seseorang yang tenggelam di lumpur. Tumbal, selalu menagih, bahkan sebelum waktunya. Tiba-tiba dari kegelapan, sebuah tangan hitam panjang meraba bahunya. Kulitnya dingin seperti mayat. Ibu Yuli menjerit dan menjatuhkan piring di meja. Suara pecahannya memecah keheningan. Saat lampu akhirnya menyala kembali dengan sendirinya, tangan itu hilang. Tidak ada siapa-siapa. Namun jejak kaki itu kini mengarah ke pintu belakang, menuju area hutan kecil yang ada di belakang warungnya. Nafasnya naik turun. Ia tahu betul apa arti ini. Sosok itu ingin ia datang ke hutan malam ini. Padahal seharusnya ritual berikutnya dilakukan 3 hari lagi. Ia menggigit bibir, ketakutan. Kalau ia tidak datang, ia yakin makhluk itu akan menagih langsung kepada anak-anaknya. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil senter dan berjalan keluar rumah. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Semuanya sunyi, sangat sunyi. Di pinggir hutan, ia melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Tinggi, kurus, hitam. Kepalanya seperti tidak punya wajah. Sosok itu memutar kepalanya perlahan ke arah Ibu Yuli. Lalu ia bersuara, "Waktumu dimulai hari ini." Perut Ibu Yuli seakan ditusuk rasa dingin. Ia tahu kesepakatan yang ia buat, yang awalnya untuk mengalahkan warung Bu Ika, telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, dan ia tidak bisa mundur lagi. Pagi harinya, warung Ibu Yuli tampak seperti biasa. Pembeli ramai. Aroma nasi pecel membuat orang berdatangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tidak ada yang tahu bahwa Ibu Yuli hampir tidak tidur semalaman karena sosok hitam terus muncul di sudut matanya, seperti bayangan yang tak mau jauh darinya. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah ucapan makhluk itu. Waktumu dimulai hari ini. Ia duduk di kursi dekat dapur.
Tangannya berulang kali mengusap tengkuk yang masih terasa dingin bekas sentuhan sosok itu. Saat ia sedang melamun, tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Tumbal pertama harus diberikan sebelum matahari terbenam. Ibu Yuli langsung pucat. Tumbal. Hari ini. Padahal ia belum menyiapkan apapun. Ritual perjanjian pesugihan itu seharusnya dimulai 3 hari lagi, waktu yang cukup baginya untuk memilih orang luar, bukan keluarganya. Namun kini, makhluk itu menagih lebih cepat. Ia berusaha tetap bekerja, namun pikirannya kacau. Setiap pelanggan yang masuk, ia lihat dengan 2 mata. Mata seorang pedagang dan mata seseorang yang panik mencari korban. Saat siang semakin terik, muncul seorang pembeli yang sudah lama tidak datang. Pak Suraji, lelaki tua yang sering mengutang dan mendadak hilang 2 bulan terakhir. Ia masuk dengan wajah lusuh, langkah goyah, dan baja penuh debu. "Bu Yuli, saya boleh makan dulu? Nanti saya bayar. Saya janji," katanya pelan. Ibu Yuli menelan ludah keras. Jantungnya berdetak cepat. Sebuah pikiran berbahaya muncul di kepalanya. Apa ini? Tanda atau kemudahan yang diberikan makhluk itu? Saat ia ragu, tiba-tiba suara berat menggema di telinganya, meski tidak ada siapapun di dekatnya. "Ambil dia!" Ibu Yuli tersentak. Mangkok yang ia pegang hampir jatuh. Ia menatap Pak Suraji. Lelaki tua itu tampak lelah, matanya sayu. Tubuhnya gemetar menahan lapar. Ia bahkan tidak sadar bahwa kini ia sedang diperhatikan seperti seekor kambing yang sedang menunggu untuk disembelih. Ibu Yuli memejamkan mata. Bukan dia. Dia orang baik, gumamnya lirih. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menusuk. "Atau aku ambil anakmu." Dadanya serasa diremas. Pada saat itu juga, tubuh Ibu Yuli bergerak hampir tanpa pikir panjang. Ia menyiapkan seporsi pecel, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia memasukkan bubuk hitam, bubuk yang diberikan makhluk itu di ritual pertama. Bubuk itu hanya bereaksi pada orang yang telah dipilih. Ia berjalan mendekat ke Pak Suraji dengan tangan bergetar. "Ini Pak, makan dulu. Gratis," katanya dengan senyum palsu yang hampir patah. Pak Suraji tersenyum lembut. "Terima kasih Bu Yuli. Allah pasti membalas kebaikan panjenengan." Kata-kata itu bagai pisau menusuk dada Ibu Yuli. Namun ia tidak berhenti. Pak Suraji mulai makan. Suapan pertama masih normal. Suapan kedua, wajahnya mulai berubah. Matanya melebar, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian ia menggenggam dadanya, menggeliat seperti cacing disiram api. Apa ini? Ia jatuh dari kursi, menggulung tubuh sambil memuntahkan cairan hitam pekat. Para pembeli menjerit, "Kena serangan jantung! Tolong, ada apa ini?" Dalam kekacauan itu, Ibu Yuli berdiri kaku. Ia tidak bergerak, tidak membantu, tidak menangis. Ia hanya menatap. Di antara teriakan manusia, hanya satu suara yang terdengar jelas olehnya. "Bagus, tumbal diterima." Lalu ia mendengar tawa halus, tawa yang memuji perbuatannya. Pak Suraji mengeluarkan nafas terakhirnya beberapa detik kemudian. Warung menjadi panik, orang-orang berhamburan. Ada yang menuduh makanan Ibu Yuli basi, ada yang bilang keracunan. Namun saat semua orang sibuk ribut, Ibu Yuli menatap lantai di dekat mayat Pak Suraji. Di sana ada bekas jejak kaki hitam mengarah keluar warung. Tidak semua orang bisa melihat jejak itu, hanya orang yang telah membuat perjanjian. Sambil memegangi dadanya, Ibu Yuli sadar bahwa batasnya telah dilewati, dan sekali melangkah,
tidak akan pernah ada jalan kembali. Setelah kematian Pak Suraji yang mendadak dan misterius, warung Ibu Ayu justru semakin ramai. Orang-orang datang karena penasaran, sebagian takut, sebagian lagi mengira itu hanya musibah biasa. Namun, di balik semua itu, kekuatan pesugihan mulai bekerja jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam 1 minggu saja, penjualan dimsum bakar miliknya melonjak tak masuk akal. Bahkan, ia sampai membuka 2 cabang sekaligus. Satu di dekat pasar kota, satu lagi di pinggir jalan raya besar yang setiap hari ramai kendaraan. Namun keberhasilan yang datang terlalu cepat selalu menyimpan sesuatu yang gelap di belakangnya. Cabang pertama dibuka di pasar. Sejak hari pertama, antrean sudah mengular. Tak masuk akal. Bahkan saat hujan deras, pembeli tetap berdatangan seperti ada sesuatu yang mendorong mereka. Beberapa ibu-ibu membicarakan hal itu. Dimsumnya Bu Ayu itu aneh. Orang bisa ketagihan. Iya, suamiku sampai berangkat pagi cuma buat beli. Padahal rasanya biasa aja, tapi bikin magih. Ibu Ayu hanya berdiri di balik etalase, tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia tahu siapa yang membuat semua itu terjadi. Malam harinya, saat ia menutup warung Jabang baru, sesuatu membuatnya merinding. Di kaca etalase, bayangannya tidak tampak seperti biasanya. Tubuhnya terlihat lebih kurus, lebih pucat, dan di belakangnya ada sesuatu seperti tangan panjang berlendir menyentuh bahunya. Ia terlonjak dan menoleh. Tidak ada apa-apa, tapi bayangannya tetap menunjukkan tangan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berdiri sangat dekat dengannya dari dimensi lain. "Jangan mundur," bisik suara halus di telinganya. Nafasnya tercekak. Itu suara yang sama dengan malam perjanjian di Laut Selatan. Kesuksesan Ibu Ayu membuat pesaingnya, Pak Warto, semakin murka. Ia merasa bisnis bakpao bakarnya terancam. Suatu sore, Pak Warto datang langsung ke warung pusat. Mukanya merah, nafasnya berat, matanya seperti ingin meledak. "Ibu pakai cara kotor ya? Gak mungkin warung baru langsung seramai ini." Orang-orang mulai menoleh. Ibu Ayu tersenyum pucat. "Pak Warto jangan sembarangan ngomong. Saya cuma kerja keras." "Kerja keras apanya? Orang-orang bilang makanan Bu Ayu bikin ketagihan gak wajar. Ada yang bilang semalam lihat Bu Ayu ke laut. Malam-malam." Tegangan udara berubah. Pembeli yang tadinya ramai satu persatu berhenti makan. Ibu Ayu menegang. "Hati-hati ngomong, Pak." Tapi Pak Warto menghantam meja hingga wadah dimsum terjatuh. "Mau saya lapor ke polisi atau ke Pak Lurah sekalian? Saya tahu Bu Ayu nyari pesugihan." Semua darah seakan berhenti mengalir di tubuh Ibu Ayu saat mendengar kata itu. Pesugihan. Kata itu seperti memicu sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah dapur. Lampu berkedip, piring-piring di rak bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang sedang lewat. Pak Warto menghentikan omelannya. Ia menatap ke arah belakang warung. Itu apa, Ibu Ayu?" Ibu Ayu menoleh. Dalam remang-remang, tampak bayangan tinggi dengan rambut basah menjuntai. Berdiri di belakang tabung gas, kepalanya miring seperti patah dan air mengalir dari tubuhnya seperti baru keluar dari laut. Pak Warto mundur, wajahnya pucat. "Itu apa, Ibu Ayu?" Sebelum Ibu Ayu sempat menjawab, bayangan itu melesat ke tembok dan menghilang, seolah-olah menyatu dengan kegelapan. Pak Warto lari berbirit-birit keluar warung tanpa berkata apa-apa lagi. Semua orang di warung membeku. Sementara itu, Ibu Ayu merasakan kakinya lemas. Dunia seakan berputar. Makhluk itu mengikuti dia. Bukan hanya di pantai, bukan hanya di malam hari. Makhluk pesugihannya kini hadir di mana saja ia berada.
Malam itu, saat ia menutup cabang yang satunya lagi, suara itu kembali muncul. Kali ini jauh lebih jelas, lebih berat, lebih dekat. Kau sudah berhutang tumbal baru. Ibu Ayu menutup telinganya. Tidak, aku sudah memberikan satu. Bisnismu berkembang cepat, tumbal harus seimbang. Tidak, aku tidak mau lagi. Ia mulai gemetar, air matanya jatuh. Kemudian ia melihat bayangan besar muncul di belakangnya melalui pantulan pintu kaca. Sosok itu perlahan mendekat. Kulitnya hitam kehijauan seperti rumput laut membusuk. Matanya putih tanpa bola mata. Rambutnya panjang, basah, menempel di tubuhnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air asin. Jika bukan kau yang memberi, aku akan mengambil sendiri dari rumahmu. Jantung Ibu Ayu hampir berhenti. Anak-anaknya, 2 anaknya. Nah, jangan sentuh mereka. Ia berbisik dengan suara pecah. Makhluk itu berhenti tepat di depan wajahnya. Maka kau harus memberi tumbal sebelum bulan penuh. Bayangan itu kemudian menghilang seperti asap. Ibu Ayu terduduk di lantai tidak bisa bernapas. Air mata bercampur keringat dingin. Ia sadar bahwa ia sudah terseret terlalu jauh, dan harga yang harus ia bayar bukan lagi uang, bukan lagi ketenangan. Kini, nyawa orang-orang di sekitarnya menjadi taruhan, dan waktu untuk menyerah sudah terlambat. Setelah kejadian di 2 cabangnya, nama Ibu Ayu makin terkenal. Bukan terkenal baik, melainkan terkenal menyeramkan. Gosip bahwa ia memakai ilmu hitam mulai menyebar cepat seperti api membakar rumput kering. Tetangga, pelanggan, bahkan pedagang lain mulai mengamati gerak-geriknya. Dan malam-malam Ibu Ayu makin buruk. Ia melihat bayangan basah di sudut ruangan, mendengar ketukan dari bawah kasur, merasakan napas dingin di belakang leher. Semua itu membuatnya nyaris tidak tidur. Nama pertama yang mulai curiga adalah Bu Lastri, tetangganya yang rumahnya tepat di depan warung pusat. Perempuan itu dikenal cerewet, tapi juga paling peka terhadap hal-hal gaib. Suatu malam, Bu Lastri mengintip dari jendela rumahnya. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ibu Ayu berdiri di halaman rumah, sendirian, dengan pakaian basah kuyup seperti habis dicelupkan ke laut. Tapi itu belum yang paling membuat ngeri. Di belakangnya ada sosok tinggi, berambut panjang, dan merayap seperti kepiting. Bu Lastri menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan dan langsung menutup tirai. Ya Allah, Bu Ayu itu bukan manusia lagi, bisiknya gemetar. Sejak malam itu, Bu Lastri mulai mengumpulkan bukti. Ia merekam gerak-gerik Bu Ayu dari balik tirai. Ia mencatat kapan Ibu Ayu keluar, bahkan memasang kamera kecil di pagar rumah. Ia yakin ada sesuatu yang jahat berdiam di sekitar rumah janda itu. Seiring waktu, pembeli memang masih ramai, tetapi mulai muncul kejadian-kejadian aneh. Di cabang pasar, seorang pelanggan perempuan tiba-tiba pingsan sambil berteriak. Dimsumnya bergerak, ada mata di dalamnya, mata ikan besar. Pelanggan lain mengaku melihat bayangan wanita berambut basah di dapur. Ada yang melihat jejak air laut di dekat panci kukusan yang padahal tidak pernah disiram apa-apa. Bahkan pegawai baru keluar kerja hanya dalam 3 hari karena terus melihat orang ketiga berdiri di samping Ibu Ayu saat ia memasak. Semua itu membuat orang-orang mulai takut, bukan penasaran. Penjualan mulai turun, tapi yang lebih parah, suara makhluk itu semakin sering muncul. Tumbal. Waktumu hampir habis. Jika tidak kau berikan,
Aku akan mengambil anakmu." Setiap kali suara itu datang, tubuh Ibu Ayu gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan, mana ancaman gaib. Suatu malam, Bu Lastri bersama dua tetangga lain, Pak Darto dan Bu Ina, memutuskan untuk mengintai rumah Ibu Ayu. Mereka merasa sudah cukup bukti untuk membongkar semua yang disembunyikan janda itu. Mereka bersembunyi di balik motor dan pagar rumah-rumah sekitar. Pada pukul 1 dini hari, lampu rumah Ibu Ayu menyala. Terdengar suara langkah kaki. Tapi anehnya, bukan 1 langkah. Terdengar 4 langkah. 2 langkah manusia, 2 langkah seperti binatang besar berjalan bersamaan. Pintu rumah perlahan terbuka. Ibu Ayu keluar. Wajahnya pucat seperti tak pernah tidur seminggu. Matanya merah, tubuhnya goyah, dan kedua kakinya seperti diseret. Tapi yang lebih membuat mereka hampir menjerit ketakutan adalah di belakang Ibu Ayu ada sosok tinggi menjulang, rambut panjang terurai, kulit penuh sisik hijau kebiruan, dan tangan panjangnya menggenggam bahu Ibu Ayu seperti seorang pawang menggiring hewan. Bu Lastri langsung menutup mulutnya. Pak Darto hampir pingsan. Bu Ina bergetar hebat. Sosok itu berbisik di telinga Ibu Ayu. Malam bulan penuh tinggal 2 hari. Ibu Ayu mengangguk perlahan. Seluruh tubuhnya seperti boneka yang kehabisan jiwa. Setelah mereka berdua menghilang masuk ke dalam warung, ketiga tetangga itu langsung kabur ke rumah masing-masing. Mereka tidak bisa tidur malam itu. Besoknya, di kampung, rumor mulai meledak. Bu Ayu kerja sama jin laut. Kemarin malam ada yang lihat sendiri. Warung itu harus ditutup sebelum terjadi apa-apa. Rumor yang tadinya hanya bisik-bisik, kini menjadi kebakaran besar yang melahap nama Ibu Ayu. Dalam 2 hari, pembeli turun drastis. Bahkan pegawai-pegawai lamanya berhenti bekerja, takut pada hal-hal gaib yang muncul. Cabang pasar sepi. Cabang pinggir jalan tutup lebih cepat karena pegawai melihat sosok wanita laut merayap di langit-langit warung. Dan di rumahnya sendiri, anak-anaknya mulai mengalami gangguan. Anaknya yang berumur 11 tahun mengatakan melihat ibu bayangan di kamarnya. Wajahnya mirip Ibu Ayu, tapi matanya kosong. Anaknya yang 21 tahun mengeluh melihat jejak kaki basah mengelilingi tempat tidurnya setiap pagi. Ibu Ayu hampir kehilangan akal dan setiap malam ia hanya bisa menangis dalam sunyi. Namun ia tidak bisa lari karena suara itu semakin keras, semakin menuntut. Tumbal sebelum bulan penuh. Dan ia tahu, jika ia tidak memilih seseorang, makhluk itu akan memilih anaknya sendiri. Ketakutan itu membuat Ibu Ayu mengambil keputusan yang akan menghancurkan hidupnya sepenuhnya.